Jatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi beliau mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Rasulullah. Jadi sidin beruntung berhada membantu Nabi dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi Sayyidah Khadijah, beliau mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Jadi Allah taala ridha kepada sidin dengan membantu agama Rasulullah, dapat ucapan salam dari Allah taala. Dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai atau istana yang terbuat daripada mutiara. Nah, dalam surga lah. Jadi Allah taala memberi kepada beliau istana daripada mutiara. Nah, jadi di surga itu batu istana itu dari mutiara, namanya bahan amunnya emas itu kerikilnya aja. Nah, jadi rumah ini dari mutiara, dari jamrud di surga itu. Mudahan kita lah dengan berkat berkumpul di sinilah beribadah sama-sama, mendengarkan manaqib Sayyidah Khadijah, kita cinta kepada Sayyidah Khadijah. Mudahan kita dicintai oleh Rasulullah dan dikumpulkan bersama Rasulullah, karena jar Nabi juga. Nabi bersabda, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah. Jadi Allah telah memberi kepada Nabi rasa sayang dengan Sayyidah Khadijah, karena Sayyidah Khadijah tadi membela Nabi, menolongi Nabi dengan harta sidin dan jiwa sidin. Dan jar Nabi, dan aku cinta kepada orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Nah, jadi kita dicintai oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, masuk surga, berkumpul dengan Nabi. Jadi kita ini membaca manaqib sidin, ini diantara sunnah Nabi juga. Nabi sidin sering mengesahkan, menyebut-nyebut keistimewaan Sayyidah Khadijah kepada istri sidin, kepada sahabat-sahabat. Nah, dikisahkan sidin, walaupun Sayyidah Khadijah sudah wafat tetap dikenang sidin. Dan sering Nabi ini bilanya teganang lawan Sayyidah Khadijah, ada sidin bisi harta, nah sidin menukar kambing, sidin sedekahkan dagingnya, dibagiakan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan Nabi selalu mendoakan kepada Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujun. Nah, mudahan kita lah yang belum ziarah, yang sudah pernah ziarah, mudahan kita ziarah kepada Sayyidah Khadijah di kota Makkah, ziarah ke kubur Rasulullah di kota Madinah, melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah dengan berkat Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sayyidah Khadijah tadi dimakamkan di Ma'la, maka dengan kasih sayang turun baginda Nabi meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanah dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan dari istri-istri yang lain. Dan Sayyidah Khadijah wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Jadi disebutkan oleh ulama siapa yang menghadiri pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Nah, kita hadir pada malam hari inilah. Jadi disebutkan ada keutamaannya. Yang pertama, menghilangkan duka cita dan kesusahan. Nah, mudahan ada kesusahan, duka cita dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, tercapai apa yang diniatkan. Jadi dia niatakan aja tentang kebaikan, nah dikabulkan Tuhan dengan berkat pian hadir mendengarkan manaqib Sayyidah Khadijah. Yang ketiga, dimurahkan rezeki sampai anak cucu kita. Keempat, dikuatkan iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasul.
Dan yang kelima, disudahi umur kita dengan husnul khatimah. Nah, itu diantara disebutkan oleh ulama keutamaan kelebihan menghadiri manakib, khususnya manakib Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.